Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi min al-amr muslimin wa syuhada'i was salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya'lam anna al-hukmal aqli yahsiru fi salasati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Fal wajibul ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Bermula segala puji, alhamdulillah. Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Alhamdulillah, bermula segala puji itu milik bagi Allah. Wassalatu wassalamu. Wassalatu dan rahmat. Wassalamu dan kesejahteraan. Wassalatu dan rahmat. Wassalamu dan kesejahteraan. Ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Di atas utusan Allah. Ala Rasulillahi, di atas utusan Allah. Wassalatu wassalamu dan rahmat. Wassalamu dan kesejahteraan. Ala Rasulillah, di atas utusan Allah. Ala Rasulillah, di atas utusan Allah. Ya'lam. Ya'lam, ketahuikan olehmu. Ya'lam, ketahuikan oleh kalian. Ya'lam, ketahuikan oleh kalian akan bahawa sesungguhnya hukum. Ya'lam, ketahuikan oleh kalian annal hukmal aqli, akan bahawa sesungguhnya hukum-hukum akli, hukum-hukum akal. Ya'lam, ketahuikan oleh kalian. Ya'lam, ketahuikan olehmu anna, akan bahawa sesungguhnya. Anna, akan bahawa sesungguhnya. Akan bahawa sesungguhnya. Hukmu, hukum-hukum. Ya'lam, ketahuikan oleh kalian anna, akan bahawa sesungguhnya hukum-hukum akal. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akal. Hukum-hukum akal, hukum-hukum akli. Makna daripada akli, hukum yang dinisbahkan kepada akal, alias hukum-hukum akal, itu yahsiru. Yahsiru itu terbatasi. Itu terbatasi ianya hukum fi salasati aqsamen, dalam 3 segala pembahagian. Yahsiru itu terbatasi ianya hukum. Yahsiru itu terbatasi ianya hukum fi salasati, dalam 3 segala pembahagian. Fi salasati bro. Annal hukma, akan bahawa sesungguhnya hukum-hukum akal. Hukum-hukum akal itu terbatasi ianya hukum-hukum fi salasati aqsamen, dalam 3 segala pembahagian. Fi salasati aqsamen, dalam 3 salasah, 3 aqsamen, 3 segala pembahagiannya.
Ya, yang mana tiga-tiga daripada hukum. Yang mana tiga-tiga daripada hukum akal yang wajib kita kenali. Untuk yang pertama adalah wajib al-wujubu. Wajib wal istihalatu dan mustahil. Wal istihalah dan mustahil. Wal jawaz dan jawaz, arti daripada jawaz kebolehan. Harus. Jawaz harus. Al-wujubu wajib, wal istihalatu dan mustahil, wal jawaz dan harus. Wajib, mustahil dan harus. Kah? Kat mana? Kat mana? Nanti kat mana lam? Nanti. Kak. Ya. Untuk pertama daripada perkenaan kita dengan kitab tauhid. Apa maksud daripada kitab tauhid dan apa maksud daripada ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah yang artinya ilmu mengesahkan Allah, ilmu untuk mengsatukan Allah, ilmu untuk mengisbatkan bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak berbilang-bilang. Dia tidak berbilang-bilang pada zatnya, dia tidak berbilang-bilang pada sifatnya, dan dia tidak berbilang-bilang pada af'alnya. Itulah makna daripada tauhid. Tauhid suatu lafaz masdar yang diambilkan daripada penasrifannya. Yang mana penasrifannya wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengsatukan Allah, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ilmu tauhid. Maka mengenal Allah itulah makna mengsatukan Allah. Seseorang wajib bertauhid. Kenapa? Karena seseorang wajib mengesahkan Allah. Seseorang wajib mengiktikad, meyakini, yakin dalam hati seyakin-yakinnya bahawa Allah itu wahid. Allah itu wahid. Allah itu satu. Allah itu hanya satu. Dan dia esa daripada segala-galanya. Tidak terbilang-bilang pada zatnya. Allah Ta'ala tidak banyak. Dan Allah Ta'ala tidak banyak sifatnya. Dan Allah tidak berbilang-bilang pada af'al. Pada af'alnya. Itulah makna daripada ilmu tauhid. Maka mengenal ilmu tauhid itu punca yang pertama kamu dalam beragama Islam. Seseorang belum bertauhid, belum agama. Tidak punya ilmu tauhid, tidak ada agama. Seseorang akan lenyapnya ilmu dan akan lenyapnya pengetahuan dan agamanya dengan sebab lenyapnya tauhidnya. Maka tauhid pertama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal daripada beragamanya seseorang, dia harus mengenal siapa penciptanya. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, barang siapa yang mengenal terhadap dirinya, siapa dirinya, dan dia pasti akan mengenal Tuhan selaku pencipta dia. Barang siapa yang turido, maka tayo akan taturi so pencipta tanyo. Sodro tu. Coba introspeksikan diri kamu. Coba telusuri diri kamu sendiri. Siapa diri kamu? So ditanyo. Tanyo adalah hamba, makhluk. Apa makna makhluk? Yang diciptakan, suatu ciptaan, suatu buatan. Kita dibuatkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Maka dalam penciptaan Allah, Allah ciptakan dalam diri orang adalah akal. Allah ciptakan terhadap seseorang akal. Maka tujuan daripada Allah Ta'ala ciptakan akal untuk bisa kamu renungkan, kamu pikirkan, kamu pakai akal tersebut untuk memikirkan Allah, untuk memikirkan keesaan Allah, untuk memikirkan sifat-sifat Allah, agar kamu selaku pembaktian kamu itulah kepada Allah. Maka kepa akal yang diciptakan oleh Allah. Kalau bukan untuk kita gunakan merenungkan nikmat-nikmat, merenungkan kekuasaan Allah, merenungkan terhadap sifat-sifat Allah, dan tafakkur, memikirkan terhadap apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Guna dan tujuannya untuk memperkuatkan iman kita kepada Allah. Itu fungsi daripada akal. Maka setiap orang Allah Ta'ala ciptakan akal. Akal yang Allah Ta'ala ciptakan itulah punya hukumnya. Yang mana hukum akal yang sedang kita pelajari? Hukum akal ada 3. Akal kita punya hukum. Akal kita punya peraturannya. Yang mana peraturannya ada 3. Akal kita punya hukumnya. Mana hukumnya? Akal akan mengukur perkara yang wajib. Akal akan mengukur itu perkara yang harus. Akal akan mengukur itu perkara yang
yang mustahil. Maka itulah kegunaan daripada akal. Seseorang yang tidak punya akal, tidak bersyukur, tidak mengenal Allah, berarti dia tidak punya akal. Okey? Seseorang yang tidak memikirkan Allah, alias dia tidak mengenal Allah, tidak bertauhid, sama dengan dia tidak punya akal. Karena akal itulah tauhid. Akal itulah tauhid. Tauhid kamu itulah akal kamu. Kamu mengesahkan Allah lewat pemikiran kamu, lewat akal kamu, lewat i'tikad kamu. Maka kalau kamu tidak punya tauhid, sama kamu tidak punya akal. Kalau kamu tidak punya akal, alias kamu gila. Maka tidak punya akal alias tidak punya tauhid. Maka seseorang wajib berilmu tauhid. Kamu kan? Maka jangan main-main tentang tauhid. Jangan main-main tentang tauhid. Karena kalau kamu main-main tentang tauhid, yang lain 1000 kali akan kamu main-mainkan. Kalau kamu tauhid, kamu berani main-mainkannya. Berani mempermainkan i'tikad, mempermainkan agama, mempermainkan keyakinan. Kalau hal yang lain 1000 kali mudahnya pada kamu untuk mempermainkannya. Menyetauhid tanyo gegok, menyetauhid tanyo mayang-mayang, menyo-i'tikad tanyo peremehkan, menyo-keyakinan tanyo remehkan, nyos yang lain, yang keyakinan lain, nyos ribego tatem pumaen-maen. Bahkan karena i'tikad yang pertama tanyo tatem pumaen-maen. Maka apa pumaen tentang tauhid? Tauhid punca pertama dalam hidup. Keempat, karena menggunakan akal, pemikiran yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mengenal Allah, untuk mengesahkan Allah, mengesahkan zat Allah, mengesahkan af'al Allah, mengesahkan sifat-sifat Allah. Itulah tujuan daripada Allah Ta'ala ciptakan akal pada tanyo. Renungkanlah ciptaan Allah. Maka untuk mengenal Allah, caranya Allah Ta'ala ciptakan ciptaan Allah yang lain. Contoh, kamu lihat gunung. Di ketika kamu melihat gunung, kamu renungkan bahwasanya gunung yang begitu besar ada penciptanya. Di saat kamu melihat langit yang begitu luas, kamu bisa merenungkan bahwasanya ada penciptanya. Di ketika kamu melihat lautan yang sangat luas, bahkan melebihi luasnya daripada bumi, melebihi daripada tanah, melebihi daripada gunung-gunung, kamu bisa merenungkan terhadap kuasanya Allah Ta'ala. Maka tujuan daripada Allah Ta'ala ciptakan hal yang lain, itu agar kamu bisa mudah mencerna, memikirkan terhadap Allah. Karena Tuhan sanggup kita fikir Allah. Bagaimana itu Allah? Kalau kamu fikir Allah, itu salah. Ya tak pakai fikiran, tak fikir kiban Allah yan. Allah yan tahubina. Tahubina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Allah Ta'ala itu besar. Semana besarnya, itu salah. Salah kesalahan besar. Maka mengenal Allah bukan memikirkan tentang zatnya. Kalau kamu mengenal seseorang, ya betul. Kamu mengenal seseorang, kamu bayangkan dia. Dan kamu bertemu dengan dia. Kamu bisa berjumpa dengannya dan lihat langsung dia. Itu untuk mengenal manusia. Tapi untuk mengenal Allah bukan hal demikian. Kelagian. Untuk taturi Allahnya, tak renungkan dan tak fikirkan lewat ciptaan Allah Ta'ala yang lain dan lewat sifat-sifat Allah. Maka terhadap seseorang wajib beriktikad dan wajib mengenal ilmu tauhid. Dari i'tikad 20. Dari sifat Allah Ta'ala yang 20, kewajibannya, yang mustahil padanya, yang harus padanya, yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul, dan yang harus pada Rasul. Itulah tujuan dan guna untuk kamu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan awal daripada kamu beragama. Maka seseorang jangan main-main tentang tauhid. Jangan kamu permainkan i'tikadmu, karena i'tikad itu keutamaan. Okey, dan i'tikad keutamaan dalam hidup. Menyatakan tatem pemain i'tikad, nyo palain tatem pemain cin. Kamu kan? Ya, ban. Maka bahayanya kalau seseorang menggunakan pemikirannya kepada tempat yang salah. Okey, karena pemikiran yang Allah Ta'ala ciptakan itu harus kamu pikirkan dan gunakan untuk menguatkan imanmu, menguatkan keyakinanmu. Maka keyakinan adalah itulah i'tikad dan tauhidmu. Kamu beriktikad terhadap adanya Allah, terhadap adanya Rasulullah, terhadap adanya hari pembangkitan, terhadap adanya azab dalam kuburan, terhadap adanya hari pembalasan, terhadap adanya hari yaumil qiyamah, pertimbangan amal. Itu semuanya bukan lewat pikiran, tetapi lewat i'tikad dan keyakinan kamu. Gampang kan? Keyakinan tanyo. Dah keyakinan tanyo, i'tikad tanyo, batiniyah, hati yang dalam yang memikirkan dan yang mengiktikadkan keyakinan tentang ada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Dah janji Allah, orang yang ibadah, orang yang pebut ibadah, Allah berikan syurga kepadanya. Apa kamu pikirkan ataukah kamu imani? Maka jawabannya dengan secara kamu imani, bukan kamu pikirkan. Kipan cara tapi ki Allah Taala singah lih ke cip lih ke pe mati tanyo. Wate kalih ke pancu tanyo bruk je kepada tanyo.
Dia beruk pada tanah. Hana lepat dia tak kala mutulung tali. Yang nak tulung punggung mentang yang tinggal di krek yang kengnya. Lain hancur bandung. Kiban cerah tengah huruf kiamat gebangkit lom lagi tad. Coba bayangkan, kiban mui tak fikir hantar pikiran. Maka inan kan geyu fikir. Menancit kiban cerah tata kedi dalam kuburannya tu gegambarkan menyurungnya urang gat. Na urang pengon di dalamnya. Kiban cerah waktu tanam urungnya sempit gede. Yale, bak tiang bak liang lahat gede dapat duk. Tapi na orang pengon lai samping. Kiban cerah tata kedi na orang pengon. Padahal kamu tebe ka sempit. Dan kau pegah alam, kau buka pintu daripada pintu syurga. Lubang daripada syurga menyegat, menyuruh hanegat, kau buka lubang daripada neraka. Coba bayangkan kipan. Maka kan gue fikir. Kan gue fikir. Tapi gue i'tikadkan. Gue yakinkan. Dalam hati tanya, menaruh keyakinan dalam hati bahawasanya itu ada. Apa yang Allah Taala janjikan, apa yang Rasulullah ungkapkan, itu ada. Ada terjadinya. Maka itu semuanya ilmu kamu, pengetahuan kamu lewat i'tikad dan lewat keyakinan kamu. Maka biasalah i'tikad. Nampak? Dengarkan pemahaman tentang tauhid yang benar. Maka menyertanya gohlam tak kenali tauhid, ilmu dasar kamu, jangan menuntut ilmu yang lain. Salah seorang orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya sesuai dengan keinginan anaknya, sesuai dengan karakter anaknya sebelum menanamkan tauhid yang benar dalam hatinya. Bedah orang cik, gejuk anu, pak gejuk bak fakultas ilmu kedokteran. Ya deh, fakultas ilmu kedokteran itu hukum pada orang tua masih berdosa dia. Bahkan berdosa karena belum menimba ilmu tauhid kepada anaknya. Gampat nyalih ya'juk ya'bud ile, nyaute kali ya'bud ile kapah tauhid baru ya'juk gede bak kedokteran. Baru juk gede bak ilmu tentang fisika, ilmu tentang elektronik, ilmu tentang masalah teknik mesin dan apa lain. Juk setelah ditanamkan tauhid dalam hatinya. Maka banyak pada kejadian dan kenyataannya saudara-saudara tanya, belum mantap tauhidnya, belum pah tauhidnya, gejuk ke luar negeri. Digudika gejuk luar negeri, iwo kena dalam negeri ipu kafir renci. Gambat. Ya, saudara tanya kenyataannya. Banyak ka gejuk luar negeri. Waktu itu di luar negeri ditanamkan keyakinan yang awaknya yakinkan. Tuhan Yesus, ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu. Bahkan tidak mempercayakan adanya Rasulullah, tidak mempercayakan adanya Rasulullah Muhammad, tidak adanya Allah. Mereka bantah semuanya. Bahkan terjadi hal demikian. Karena pada dasarnya tidak ditanamkan ilmu tauhid yang benar, yang sehingga membawaki kepada sesat. Bahkan bukan hanya sesat, menyesatkan hal yang lain. Nampak kan? Dan dalam kejadian yang lain, saudara yang dasarnya Islam, kemudian gara-gara percintaan, gara-gara cinta kepada inang yang beragama kafir, tapi dia bisa tertarik. Bukan dia yang menarik istri kepada beragama Islam, tetapi dia tertarik oleh sebab kecintaannya kepada kekafiran dengan sebab dalam hatinya belum ada tauhid yang kuat. Maka jangan heran. Biar heran. Pada kalian ada artis pindah agama. Ada artis pindah agama. Pindah agama ikutan kepada agama istrinya ataupun ikutan kepada agama suaminya, orang Islam. Kenapa hal demikian terjadi? Memang tidak lagi diherankan karena dia tidak punya dasar. Karena dia tidak punya ilmu dasar. Yang mana ilmu dasar? Keyakinannya, tauhidnya, itulah ilmu tauhid yang benar. Disebabkan hanya ilmu tauhid yang betul, maka dapat dikalahkan dengan lingkungan, dikalahkan dengan kecintaan, dikalahkan oleh ekonomi. Kamu tahu kan? Tu biar sampai mana? Waktu tengah tabut ino. Gak tabut. Karena ekonomi mentang pah tu, tauhid mentang larak. Digudika tengah tawa kampung, tayang hudip sempit, hudip hana tapule. Pam ibu tabah, nyampak pen nengku 10 juta, tayang membutuh hat. Tayang inang melahirkan, tayang butuh hat pen 5 juta. Hana pat acok pen, payah tamutang. Ikun tikrek mono, jit lempu tang, nyampak pen 5 juta. Tapi mono, nyampak pen 5 juta, gata beriman dengan Tuhan. Tak yakinkan bahawa Tuhannya ada dua. Nyamban. Cafi tanya. Dengan sebab pakan, terkecoh dengan ekonomi. Yang sebab hanapah tauhid. Ronya jit tak pegah. Tak pegah mono, tak pegah mede. Tak turak mono, tak turak mede. Gohlam berhadapan dengan syubhat. Gohlam berhadapan dengan tantangan. Coba hadapi dengan tantangan tiga. Kiban keadaan tanya. Pah manteng lawan bu dah oh. Digudika hana pah lawan bu kiban. Semangat. Wati mangat temambu, menan tak pegah abak. Wati hana mangat temambu kiban tanya. Wati ikun yang 4 pen ku. 30 juta ikut. Hantam tak kala empeng ada dengku. Nam dayah tadu.
Paling napai 50 ribu yang ke 5 juta hitang. Ya. Nya hitang 50 juta, 5 ribu berapa? Tabalan dah tadu. Ti tahu kampung ipta berapa yang nego. Yang 4 pen ukul 50 juta. Nyo 4 pen 50 juta, nyo masyarakat kampung di tengah ada ahli Thailand, di tengah bertetat. Ikut. Di tengah bertetat nak pegah you puyan jut. Yang ikut mak tanya. Tengah hantar nak lampang. Hantar nak lampang nanya. Metacok tu yang ketika berhadapan dengan tantangan lagian, apa akan terpegah? Kiban akan bicara tanya, kiban haba tanya, kiban tutu tanya watian. Apa mantengkang tauhid jamun? Maka apa main-main tentang tauhid? Keempat, tanamkan ronyo tauhid yang betul-betul. Dan ingat tantangan selalu ke depan. Tantangan selalu akan ada di hadapanmu. Goh lo mino lam dayah wal ti tawa kampung. Ti tawa kampung ne tero tengku. Tengku dip hana moh tu kadang. Keempat, kenya kenan kena pegah. Kenya kenan nya hana jika Allah Taala dikedi tengah terus barang lagian. Nale paling banyak ditamang, paling le tamang bab ekonomi. Paling le tabang bab masalah peng. Yang 4 tengku jok bot keron tabah. Yang 4 bot keron tabah, nyo reng langang pongon rono. Nale yang tidoro je berikut ajaran. Ni ikut ajaran yang lain. Mudah ajaran. Yang 4 cara ajaran ji. Nyo orang per bulan bagi gaji. Per bulan tergaji ran. Kenal. Per bulan tergaji ron 5 juta. Per bulan tergaji ron 30 juta contoh ikut. Tawaknya le tak peng. Nampak? Le tak peng waya. Dia tak urun tanggung. Aset atas ago na peng. Numpu ji pegah haba. Kemat dron per bulan kamu bayu numpu. Nyambut na tajuk tabah. Contoh tanya taduk Pulau Aceh contoh. Nyambut empaan na tabah. Kale nyampeng kamu gaji ke ron. Ti bulan 30 juta. Yang ti bulan 30 juta dron tugas hana lain. Tugas penting dalam 3 minggu 2 drone hero benar orang tetap yang tetap. Benar hero ada orang yang sesat. Kamu yang kejadian lagi ya. Kenyataan lagi yang. Yang akibat tanyo hana pertahanan yang kuat, hana tauhid yang kuat sehingga terkecohkan dengan faktor ekonomi, dengan peng, repeng tamang. Nak cit lagi tak pegah benar dengan sebab urinang. Tengok hantam tak kalau urinang lah. Adapun gara-gara kecintaan yang luar biasa menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu. Ya bak kuduk deh cinta. Ka, wate cinta deh bak kuduk. Urinang yang kape. Urinang yang orang tetap. Ka tanyo tertarik dalam agama ji. Karena wate ikun le ji. Hana mangat tang kamu dalam agama ran tai ikun. Ha pon tak nai pegah siapa lewat ni. Pon tak nai ikun siapa ji. Biasa-biasa mantang. Man duduk ke duduk. Pakat jak bak tempat ibadat ji tega le. Ngale. Tek lama kelamaan kainan ju. Ka kenan ka agama gop. Nyan kejadian ji kamu kan. Manya tertarik urangnya agama tanyo. Nyan alhamdulillah dah. Nyan tanyo kata pemerdeka teror orang lah. Bagi tak pemerdeka budak. Tak pertama urang teror tertarik dalam agama Islam. Ya urinang cinta hak tanyo ataupun tanyo cinta hak gaji. Nyan ji be tertarik ke agama tanyo. Kan tanyo tertarik agama tarik agama ji. Kamu kan? Kawin tek contoh jatuh cinta tanyo kurang luar negara. Agama apa kadang hana jelas. Nyanji be tertarik agama tanyo. Nyan cara tanyo baru kuat tauhid, kuat iman. Maka segohlom terhadapi berbagai macam tantangan di kampung waktu tahun tu. Nyale akan tahu tanyo kampung. Ka, nyoronyo bele lele andaya. Tanyo akan tahu kampung masing-masing. Akan pedang balik masing-masing. Kale dalam kebunan. Kata pedang balik mandum kadang-kadang tapo-tapo. Dan ingat nyoronyo. Ingat unyo pegang le tauhid, pegang le tasawuf, pegang le fikah, bupah mandum. Nyam baru je tahu. Be sampai ti gok te do kampung. Munai gok le gop ti krek balok mandang. Hang kemah ti krek balok. Ti krek balok tanya apa ti krek balok? Tak jawab kena mandang. Wati balik meno tiga. Ibalik medih tiga. Kah dapat tak jawab le? Akan hana luah ilmu dia. Maka segohlom terhadapi tantangan lagian, upah le no lam daya. Bek dia lalai. Kamu kan? Yang tugas, yang kitab fotokopi, yang untuk dasar. Yang untuk dasar tauhid ile, fotokopi tauhid yang harus berhafal. Benar laule bandum. Benar dalam pikiran bandum, benar dalam akal bandum, guna mensyukuri nikmat akal. Yang kenyan cara ji. Yang menghafal, yang tahu menghafal, yang mensyukuri nikmat akal kan. Kamu yang bahagia cara mensyukuri nikmat akal. Tak pakai pemikiran tanyo, tak pakai akal tanyo untuk tak fikir kebaikan. Yang tak mafai. Yang tak mafai di kemampu. Tak mafai nok-nok. Yang bandumnya adalah mensyukuri nikmat akal.
Hana sia-sia. Pak Werel, nya hana sia-sia. Je kebuk mendum. Nyaman. Nya setiap ulangan-ulangan hafalan tanyo yang gebunan dengan zikir. Yang tahu ulang-ulang baca, tahu ulang-ulang ta'rif al-kalamu wal lafdhu murakkabu mufidu bil wadai. Adapun wujud qidam baqam khalafatu lil hawadis kamu bi nafsi wahdaniyah. Kudrah iradah ilmu sampai akhirnya yang tahu ulang-ulang waktu tafak yang ke sebagai zikir tanyo. Kenapa ya daduk tam zikir? Yang kenyang zikirnya. Yang kenyang zikir tanyo. Yang mohon kan dan tahu ulang-ulangnya adalah pahala bagi tanyo lihat. Yang bancara haji. Yang mohon kan kadang untuk pebut sembahyang sunat hek kadang. Untuk pebut sembahyang sunat, puasa sunat hek tak. Sudah mafaham tak? Tak mafaham kadang kita mula-mula yang kenyang ibadah tanyo. Kamu tengok waktu tingkatan dah pulang urang yang kenyang ibadah tanyo anda ya. Waktu tingkatan tumbuh dah tumbuh yang kenyang ibadah tanyo. Yang bahagian daripada cara-cara tanyo ibadah. Maka yang benar cita-cita lah udip. Dia udip hana cita-cita baik blong jumanan tepat jumanan. Cita-cita hana harapan hana tapu tanya hang kemah udip ngeang. Baik hampa tanya iba dia keadaan tiput angin kena iput angin kedeh. Hana pertahanan iput angin bahui wait dia kedeh. Keempat, tanya iba le keadaan. Iba le keadaan tanya ipu main. Waktu angin kena ipuet kena angin kedeh puet kedeh. Pakan hana pertahanan. Tanya udip benar pertahanan dalam jiwa. Benar pertahanan yang kokoh, beristiqamah lagi dalam daya. Lagi nan daya, pat tajak but. Bu lagi menang. Tengah menancik waktu tak pegah hukum dalam kampung. Beristiqamah, baik tengah ke apa? Waktu tak pegah hukum dengan orang kaya, hukum je lain. Pakai namplok. Waktu tak pegah abang dengan orang gatin, taglang kaki lah. Hanjut menancik, hanjut. Mana dalil je? Mana dalil lah. Hanjut. Yalah. Tapi waktu tak pegah hukum dengan orang kaya, mana tu? Kamu deh. Kata pegah tapi ni cara. Memang hanjut dah kali tayang tu. Memang hanjut tengku. Tapi ni cara tu. Mana cara? Pakan ada ke cara kan? Pakan orang gatin hana cara. Pakan orang kaya hana cara. Benar kerlem pelain. Kamu kan? Yang kenyang penyebab tanyo hana kang iman, hana kang tauhid. Kamu kan? Ada kejadian modenan tayang tu ke depan. Maka pegang tauhid, berkonsisten dan udip, beristiqamah udip. Bertiga pegah. Bila ke pegah. Dia ada buat dua dia nama yang buat kem-kem sampai lo. Dosa. Berat tak dosa tengok kim dan mayang. Menyingkira deh tak kalau dosaan. Ngelai. Mesapa hendak dia pebut le tanya yang dosa. Nya deh. Tabak jamun muna kejadian aku. Yang kejadian cerita jamun. Jadi cerita jamun orang pebut dosa langsung pedih. Ka. Contoh je. Bak tabohoro Hasan Basri. Ka. Tengut. Pat tengut. Nyamban. Tengut bak. Ha? Tengut di Masdalifah. Tempat Masdalifah. Tempat wukuf orang haji. Bak Sabohoro Hasan Basri tengut di padang Musdalifah. Bak padang orang wukuf haji. Ka, tengut inan. Dalam tengut ganya inan, lam lumpur tengutnya. Ka, ganya bak lumpur inan getinggai tah kaguormo. Ganya kaguormo. Kaguormo tinggai tah. Tinggai tah gebalik lam. Di ketika gebalik ganyan kedih bak padang Musdalifah gekalan. Butah gekalan. Gekalan buidum. Buidum gekalan dalam padangan. Menopon waktu tengah hana. Tiga balik tergeta gak kalan tah. Ka buidum inan penuh bui. Dalam padangnya. Dalam padang Musdalifahnya. Kemudian ganyan pedih oleh Allah Taala. Kepada apa maksud daripadanya? Rupanya maksud daripada bui bunuh yang diletakkan yang kenyan dosa yang Allah Ta'ala runtuhkan, dosa yang Allah Ta'ala ampunkan daripada orang yang wukuf di Musdalifah. Kamu bayangan je. Nampak? Jadi kita cuk kesimpulan apa? Dosanya Allah Ta'ala perserupakan dengan bui. Kepuih dengan bui.
Kena pegah dosanya adalah jijik. Dosanya sangat kotor. Dosanya sangat buruk. Allah Ta'ala ciptakan lagi bui. Muna sangkira di tayo deh takalan dosa, menangkah ho takalan dosa. Bui rata tagaw di takalan. Maka waktu takalan lagi yang tanya ci orang pembuat dosa, tapi lambui. Tapi lambui tapi lam dosa tapi. Maka oleh karenanya aulia Allah cakalan. Bahkan ladum aulia Allah ladum aulia Allah. Getung i ju sampai jalan. Tung i ju getung ju inan sampai jalan. Tung i ju inan prai dah takalan. Urang puah na Malay le. Kan hana le Malay. Tanyo kamla endu bagaknya. Nampak? Tanyo nyo urang dosanyo kamla endu bagaknya. Deh bagaknya apa? Deh bagaknya lemah. Deh bagaknya bui. Apa tak peduli imam bui? Nah Malay dengan bui. Kenapa Malay dengan bui? Dia kata ju inan. Nyan aulia Allah Taala. Urang yang gelih daripada dosa. Urang yang gelih daripada dosa deh kalian tanyo. Kiban tanyo urang dosa. Malay, hai binatang inan, bui inan. Lemah inan. Kalai, puta Malay mang lemah. Betul di nan tempat jalan. Tu di nan. Kan apa yereun ayo. Gejak yo baje bekah-bekah yang menan. Kau menan cik mana oleh Allah Taala na yang bahagian menan. Kambat, pakai menan pokoknya. Karena menurut urunyan, hana perbedaan le urunnya. Gemudep hana le perbedaan. Kibah hana le perbedaan. Barang yang na di atas tanahnya sabar lagi tanah hendak. Jangan lagak. Baje lagak, nang fikir lang. Hana le. Baje hana Honda hana motor hana tapung hana le pakan banyak hana le moderna karena hana deh hana nampak le kemewahan bagaknya karenanya barang yang ada donya tabah mendum donya nyo tanah hidasa di tanah mendum hana le yang lagak hana le yang perut biasa mentang maka berhadapan dengan tanya biasa mentang nya yalah gampak kan bang yang kena pegah menan singkira deh takalan dosa nyo tanya pebut maka tanya tahu handa jejak le. Tapi dalam dosa. Lanjut. Hukum akal. Selaku manusia punya akal, harus kenali hukum akalnya. Yang mana hukum akal yang pernah wajib, mustahil dah harus. Diberikan datangnya pertanyaan, yang mana hukum akal? Jawab. Wajib, mustahil dah harus. Fal wajibu maka bermula wajib. Bagaimana yang dikatakan dengan wajib? Fal wajibu maka bermula wajib. Fal wajibu maka bermula wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Barang-barang yang tiada ditasawurkan, barang-barang yang tiada dipikirkan fil aqli dalam akal. Barang-barang yang tiada dipikirkan fil aqli dalam akal, adamuhu akan tiadanya barang. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuh, yang ta'rif daripada wajib, yang tulis ce salin dalam buku tu dalam kiram catatan ni. Fal wajibu maka bermula wajib, ta'rif daripada wajib, ma la yutasawwaru fil aqli adamuh, barang-barang yang tiada dipikirkan fil aqli dalam akal akan tiadanya barang. Tu disalin Tengku Jambi, okey? Salin dalam buku nanti diminta lagi catatannya. Kau mana dihinan? Akan tiadanya barang. Wal mustahil dan bermula mustahil, bagaimana yang dikatakan dengan mustahil? Mustahil merupakan sifat, itulah sifat yang mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, barang-barang yang tiada dipikirkan fil aqli dalam akal. Barang-barang yang tiada dipikirkan fil aqli dalam akal akan adanya barang, akan wujudnya barang. Barang-barang yang tiada dipikirkan dalam akal akan tiadanya barang. Barang-barang yang tiada dipikirkan fil aqli dalam akal akan wujudnya barang. Wal jaiz, dan yang terakhir jaiz harus. Wal jaiz dan bermula harus, itulah ma yasihu fil aqli wujuduh wa adamuh. Ma yasihu fil aqli wujuduh wa adamuhu, barang-barang yang sah dalam akal oleh wujudnya barang dan oleh tiadanya barang. Barang-barang yang sah dalam akal, yang sah dalam pikiran oleh adanya barang dan oleh tiadanya barang. Zidan, sini duduk. Barang-barang yang sah dalam akal oleh wujudnya barang, oleh adanya barang dan oleh tiadanya barang.
Kah? Kat mana? Ya. Wal mustahil dan bermula mustahil. Itu barang-barang yang tak ada dipikirkan fil akli dalam akal akan wujudnya barang. Akan adanya barang. Wal jaiz dan bermula harus. Itu barang-barang yang sah dalam akal oleh wujudnya barang dan oleh tiadanya barang. Barang-barang yang sah dalam akal oleh wujudnya barang dan oleh tiadanya barang. Mana? Barang-barang yang sah dalam akal oleh wujudnya barang dan oleh tiadanya barang. Maka baik lalai tidak bermakna. Kah? Kah? Kemudian memasuki di dalam hukum akal. Hukum akal, salah satu daripada hukum akal adalah wajib. Bagaimana yang dikatakan dengan wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu barang yang tiada dipikirkan dalam akal oleh tiadanya barang. Maknanya oleh pemikiran kita, oleh logika kita tidak memikirkan untuk tidak adanya barang. Sama dengan apa? Sama dengan barang tersebut ada. Ci dengan ibu pak. Nyanyi betalah turah tu, nyo turah akan diulang. Ka, surah akan diulang. Bek fikir ke ulang ambek fikir. Fikir berjut. Ya fikir ke ulang fikir berjut. Bek bangai tu terembut tepu dan jut. Kalau yang dikatakan dengan wajib, barang-barang yang tiada dipikirkan dalam akal untuk tiadanya barang. Oleh akal kita tidak memikirkan sesuatu tersebut tidak ada. Sama dengannya apa? Sesuatu itu ada. Nyecok kesimpulan juga doh. Nyolong pegah mentang. Mala yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak dipikirkan dalam akal oleh tiadanya. Tiada dipikirkan oleh akal kepada tidak ada, kepada tiadanya. Tiada dipikirkan oleh akal kepada tiadanya. Maknanya oleh akal kita tidak menerima sesuatu tersebut tidak ada. Sama dengan barang tersebut ada. Si fikir juga dong. Contoh barang yang wajib ada. Keberadaannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib ada. Allah wajib ada. Bagaimana Allah Ta'ala itu wajib ada? Pemikiran kita tidak memikirkan bahawa Allah itu tidak ada. Kenapa dia tidak memikirkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada? Karena sesuatu tersebut sudah wujud semuanya. Kalau sesuatu sudah wujud semuanya, gunung sudah wujud, langit sudah wujud, manusia sudah wujud, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan sudah wujud, pasti ada yang mewujudkannya. Maka siapa juga yang mewujudkannya kalau bukan Allah Ta'ala? Maka diyakini oleh pemikiran, oleh hati kita bahawa Allah Ta'ala itu ada. Kenapa Allah Ta'ala itu ada? Karena sudah ada bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Mana dalil dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada dalilnya yang terdapat pada fotokopi yang tingkat 50. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ciptaan langit dan bumi sebagai bukti, sebagai dalil bahawa Allah tersebut ada. Kalau kamu lihat langit, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan kalau kamu lihat langit? Kamu pikirkan saya gambar kayak gini nanti, kayak gini, kamu pikirkan kayak itu. Ketika kamu melihat bumi, apa yang kamu pikirkan? Siapa yang membuat? Ya malam mau mana apakah? Merekon tu. Merekon tu. Nah, maka ketika kita melihat ciptaan Allah, pikirkanlah. Siapa yang menciptakannya dan yakinilah itu ada penciptanya. Sesuatu hal yang tidak nampak, Allah tersebut tidak nampak. Allah tidak nampak. Bagaimana Allah tersebut ada? Yang ada kan ada di depan kita. Tengku Zidane ada dia. Mana buktinya? Ada di depan. Bisa lihat. Ya kan? Bisa kita pegang. Ada dia berarti. Allah tersebut ada. Kamu bilang ada Allah. Di mana bisa kamu lihat? Bisa kamu jumpai? Bagaimana? Maka sesuatu yang ada belum bisa kita pastikan kepada tidak ada. Sesuatu yang tidak nampak belum bisa kita pastikan sesuatu tersebut tidak ada. Kenapa? Karena akal pun ada, tapi dia tidak nampak.
Akal kamu tersebut ada. Kalau kamu katakan akal tersebut barang yang tidak nampak, ya tidak ada. Berarti kamu tidak ada akal. Kenapa tidak ada akalnya? Karena kamu bilang barang yang tidak ada itu, tidak nampak itu tidak ada. Berarti kamu itu tidak punya akal. Karena akal itu tidak nampak. Akal ada tidak? Akal ada tidak? Ada. Berarti sesuatu yang tidak nampak, tidak semuanya itu tidak ada. Allah Ta'ala, kenapa tidak bisa kita lihat? Kenapa Allah Ta'ala tidak bisa kita lihat? Kenapa tidak bisa kita lihat? Karena Allah tutupi dengan hijabnya, dengan penghalangnya, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Selaku umat muslim yang beriman, wajib mengitikadkan, wajib meyakini bahwa pada satu saat di dalam syurga kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan diizinkan oleh Allah akan melihatnya. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan untuk mereka yang beriman. Untuk dalam dunia Allah hijabkan, Allah tutupkan hijab pada penglihatan kita sehingga mata yang Allah Ta'ala ciptakannya tidak punya kekuatan yang sanggup untuk melihat Allah. Allah halangi, Allah taruhkan penghalangnya. Maka harus yakini selaku umat Islam, selaku umat yang beriman, bahwasanya pada satu saat dalam syurga, yang tepatnya pada hari Jumat dalam syurga. Hari Jumat dalam syurga, semuanya manusia, semuanya makhluk yang beriman yang masuk dalam syurga, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Itu nikmat yang paling besar. Kamu kan? Maka untuk dalam dunia kita sabar letiat. Kita sabar letiat. Tak kenali Allah lewat pecit. Lewat sifat-sifatnya. Mana sifat yang wajib pada Allah yang 20? Mana sifat yang mustahil pada Allah yang 20? Mana sifat yang wajib pada Nabi? Karena kita pun tidak berjumpa dengan Nabi. Bagaimana kita mengenal Nabi? Kita hidupnya jauh dengan masa Nabi. Hidup kita pada hari ini tidak semasa dengan Nabi. Bukan pada masa sahabat kita, bukan pada masa tabi'in. Bahkan jauh, hampir kiamat kehidupan. Bagaimana juga kita mengenal Nabi? Coba cara kita kenal Nabi. Itulah lewat pula sifat-sifat yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi, dan yang harus pada Nabi. Dan perbanyakkan lihat sejarah-sejarah kehidupannya Nabi. Sirah Nabawiyah, bisa dibeli terjemahannya dan lihat terjemahan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah di dalamnya menerangkan tentang perjalanan hidup Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi, ciri-ciri wajah Nabi, ciri-ciri tubuh Nabi, ciri-ciri wajah Nabi, ciri-ciri rambut Nabi, ciri-ciri hidung Nabi dan sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan di dalam cerita dan dalam sejarah, maka dibaca. Kenapa harus dibaca dan harus dikenali dengan sebenar-benarnya? Karena untuk menghasilkan kecintaan. Untuk menghasilkan kecintaan. Setelah kita hasilkan kecintaan, baru hasilnya kasih sayang. Kalau kita tidak sayang, maka tidak ada cintanya. Kenapa faktor tidak ada cinta dan sayangnya? Karena penyebabnya tidak ada perkenalannya. Sejauh manakah kamu mengenal Rasul? Sejauh manakah kamu mengenal Rasul? Apa saja yang kamu ketahui tentang Rasul? Tahukah kamu siapa nama Rasul? Berapakah banyak nama Rasul? Bagaimana ciri Nabi? Siapakah nama ayah Nabi? Siapakah nama ibu Nabi? Siapakah nama anaknya? Siapakah nama keturunannya sampai ke Adnan ke atas? Wajib dikenali oleh orang yang beriman. Orang yang selaku beriman dengan Nabi wajib mengenalnya. Keempat, dari keturunan Nabi, anak Nabi, sampai cucu-cucu Nabi, yang wajib kita kenali harus dikenalkan. Itu untuk mengesahkan iman. Nampak kan? Banyak tauhid. Itulah namanya tauhid. Tauhid Allah dan membenarkan Rasulullah. Untuk menghasilkan kecintaan kita kepada Nabi. Nyaman. Kah? Siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Zidan. Siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Siapa Zidan? Anak Nabi berapa?
Kah? Itulah bayangan daripada pengertian daripada wajib. Kemudian kita lanjut kepada pengertian daripada mustahil. Wal mustahilu. Dan permulaan mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Barang-barang yang tiada dipikirkan dalam akal oleh wujudnya barang. Ya. Yang dikatakan dengan mustahil. Bagaimana sesuatu hal yang mustahil? Contohnya, pat le takun kata-kata mustahil tanya. Pat le takun. Contohnya, pada contoh je. Contoh mana? Contoh naik langit. Kamu bisa naik langit? Mustahil kamu bisa naik langit. Mustahil. Apa makna mustahil? Sesuatu hal yang tidak diterimakan oleh akal bahwasanya itu bisa terjadi. Begitulah pada Allah. Sifat-sifat yang buruk-buruk, sifat-sifat yang tidak sempurna, yang membawaki Allah tersebut cacat dan tidak sempurna, semuanya mustahil ada pada Allah. Contohnya, Allah banyak. Allah itu banyak. Allah 2, Allah 3, 4, sampai 5, sampai banyak. Itu mustahil pada Allah. Kenapa mustahil pada Allah? Sekurang-kurangnya pada berbilang-bilang Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala berbilang-bilang itu mustahil? Kan bisa suatu negara dikuasai oleh beberapa presiden, beberapa anggotanya, beberapa pemimpin, kan bisa saja. Kenapa Allah tersebut mesti satu? Mesti esa? Coba jawab. Coba jawab. Bahkan hana nyame kam tamah pahlam. Nah, Kiban karu. Kiban cara jik karu. Ya, Tuhan A contoh mengatakan, ni bumi kita buat begini. Bentuknya jangan bulat, bentuknya kita buat petak, bentuknya terhampar, ya kan? Ken Tuhan B hanjut. Nya dah pegat petak. Ken Tuhan A berbulat. Ken Tuhan B berpetak. Pajan li. Contoh tanya dua tu. Nya dua tu tanya. Tak nak pegat suatu ciptaan, suatu buatan leh. Tak nak pegat Honda contoh tabah dua tu. Tak ciptakan Honda. Lengke mana? Nyo nak pegat Honda kali yo. Kale. Honda kali yo baik pakai minyak. Pi buji ijak. Kendaraan mesti pakai minyak. Punya hana minyak ahli ijak. Lengke baik pakai minyak. Dan kan pakai minyak sampai habis watek munan jaju. Honda nalu. Honda nalu. Musapa tan. Baik tak pegah le Honda nalu. Alat Honda hanam temai belum. Pakah temai belum alat Honda? Gaduh bab mendawa. Hantip uro. Gampat. Begitulah bayangannya. Kalau misalnya Tuhan itu berbilang-bilang, maka tidak ada satu pun yang terciptakan. Maka akan membawaki Tuhan itu lemah. Kenapa lemah Allah kalau banyak? Berarti dia butuh pada bantuan orang lain, butuh pada bantuan temannya satu lagi. Berarti dia lemah. Kalau dia esa, kalau dia yang kuasa, kalau dia tersebut satu, itu membuktikan kekuasaannya. Dengan satu, dengan esanya, sanggup menciptakan apa saja. Dalam sekejap apapun. Kapan saja waktunya. Sanggup. Allah sanggup geperlah. Allah Ta'ala sanggup gepuna. Allah Ta'ala dalam sekejap. Naura mati. Dalam sekejap. Dalam 1 menit. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Coba cek dunia. Baik cek dalam tabung kampung. Ham temai. Kita cek dunia dalam satu waktu. Na yang meninggal watian. Na yang lahir. Panjang kejap malaikat maut. Bak lihat orang meninggal. Panjang lihat. Kita cek dalam sekejap. Dalam sekejap ni orang meninggal. Nya per dunia, dalam dunia dah ke. Apalagi waktu musim Covid. Kale, yang meninggal ribuan contoh. Padahal kata malaikat maut bandum Kita mejak bandum. Kale. Tu. Itulah kekuasaan Allah. Ketika Allah berkehendak mati, kale. Ketika Allah Ta'ala berkehendak mati, semuanya mati. Nampak kan? Ketika Allah mengiradahkan sesuatu yang mati, yang kana bandum dalam buku. Oh fulannya tanggal bulan, bulan-bulan, tahun bulan dia akan meninggal. Semuanya rentak meninggal. Bagaimana yang kehendak Allah? Kehendak Allah. Karena tiada suatu hal yang mustahil pada Allah. Kamu tahu kan? Ya, itu mustahil. Kemudian lanjut sifat yang harus. Bagaimana sifat yang harus? Sifatnya harus sesuatu barang yang sah oleh akal kita mewujudkannya, mengadakannya, dan boleh saja pada akal itu mentiadakannya. Contohnya Allah tersebut
melakukan sesuatu barang yang mungkin. Apa sesuatu barang yang mungkin? Allah Ta'ala menciptakan tanyo. Allah Ta'ala bisa saja menciptakan tanyo dan bisa saja tidak menciptakannya. Contoh, untuk barang yang belum ada. Anu ron contoh nungku. Anu ron. Yang terhadap anu ron Allah Ta'ala jika pernah jangan. Itu barang yang harus pada Allah. Gambar kan? Contoh dia. Nyan bayangan dia. Menan. Ya. Itulah sifatnya harus pada Allah. Fi'lu kulli mumkinun au tarkuhu. Sebagai dalil nyata. Dalil fi'lu kulli mumkinun au tarkuhu. Tu aja. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Ta'ala, Tuhan itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilihkannya. Itulah tauhid. Okey. Maka hukum akal ada 3. Nanti kalau dihafalkannya hukum akal ada 3. Yang pertama wajib, mustahil dan harus. Kemudian pengertian daripada wajib, ma la yutasawwaru fil aqli adamah. Pengertian daripada mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Dan pengertian daripada jaiz, ma yasihhu fil aqli wujuduh wa adamah. Itu takrif disalin. Yang pertama ditulis di atas pembahagian daripada hukum akal. Hukum akal. Lagi garis je tulis. Lagi garis baik je, baik tanya pendiri pesantren contoh. Nyambak kata-kata pendiri pesantren ditulis hukum akal. Kemudian dicoret kepada 3 bahagian. Hukum akal ada 3. Ada wajib, ada mustahil dan ada harus. Kemudian kasihi nomornya. Kasih di nomornya di alinea barunya. Di bawahnya ditulis nomor 1. Nomor 1 pengertian daripada wajib. Bagaimana wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamah. Kemudian bagaimana mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Bagaimana pengertian daripada harus? Ma yasihhu fil aqli wujuduh wa adamuh. Ditulis. Nanti diminta catatannya. Mana catatannya? Dihafalkan. Karena itu kepentingan sendiri. Kan keleun. Watela you hafal yang kan keleun. Dan kalau hafal jamun. Yang kan keleun. Nampak? Nampak? Yang watela you hafal kero. Yang perle bermalin. Yang perle berjud kebut. Nafai. Kamu kan? Dia tulis, dia salin, nafai. Karenanya tauhid. Nampak Nabi? Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab.